Paguyuban keluarga besar Kompak Lubang Buaya mengucapkan Bapak ini mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Yang masih ada di luar harap segera memasuki tempat halal bihalal Kompak karena acara akan segera dimulai. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kompak belum udah kedua? Kurang kompak. Batu kualam indahnya dipahat. Dipahat di atas perigi. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat dan Bapak Lurah, nanti kita tunggu sebentar lagi insya Allah. Dan yang sama-sama kita hormati Dewan Kota Jakarta Timur yang telah bersama kita, terima kasih Bapak. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pendidikan Lubang Buaya dan Jakarta Timur, terima kasih yang telah bersama kita. Yang sama-sama kita hormati seluruh sahabat-sahabat Ketua LMK Kelurahan Lubang Buaya yang sudah bersama kita, dan yang sangat kita muliakan orang tua kita, tokoh masyarakat yang ada di kelurahan kita, Bapak Haji Yusuf Samin yang sama-sama kita muliakan. Terima kasih Pak Haji. Dan yang sangat kita hormati, kita muliakan sekaligus ucapan beribu terima kasih kepada Sohibul Bait Bapak Haji Chandra, mudah-mudahan senantiasa panjang umur dan sehat walafiat Pak Haji Chandra. Dan tentunya yang kita banggakan yaitu Ketua Komunitas Masyarakat Pemberdaya Kemanusiaan di Kelurahan Lubang Buaya, Bapak Muhammad Taufik. Masya Allah, tepuk tangan buat Bapak Taufik yang telah menggagas semuanya ini sehingga acara ini berlangsung. Dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati adalah seluruh tamu undangan, anggota Kompak, ibu-ibu yang telah luar biasa menyiapkan hidangan nanti buat kita semuanya. Untuk itu mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu hadir di sini dalam rangka halal bihalal dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teriring salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dimensi kebaruan terhadap kita semuanya. Dimensi dari amal biadab menjadi amal yang beradab, dimensi dari amal jahiliyah menjadi dimensi penerangan buat kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW sampai akhir hayat kita semuanya. Izinkan di sini MC akan menyampaikan beberapa rangkaian acara. Tangga acara pertama kita buka dengan Ummul Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya Ummul Al-Quran, apa yang kita hajatkan mendapatkan ridho, mendapatkan petunjuk, dan mendapatkan keberkahan buat kita semuanya. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Quran merupakan tuntutan buat kita semuanya, pedoman buat kita semuanya agar selamat di dunia maupun di akhirat. Untuk itu mari sama-sama
kita resapi, kita dengarkan. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan ibadah dan amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, selanjutnya kami panggil Nanda Arya untuk membacakan Al-Quran dan kita simak secara seksama bersama. Kepada Nanda Arya, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan kepada yang membaca maupun yang mendengarkan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menggetarkan hati kita semuanya. Apa yang dilantunkan tadi, di mana diperintahkan dilengkapi juga dalam sebuah hadis At-Tabrani. Jadi di situ bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita bermanfaat, dan sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat buat umat lain. Amin. Terima kasih Saudara Nanda. Untuk selanjutnya, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan Nanda cilik kita, cucu kesayangan dari Pak Haji Chandra, untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang subhanallah. Jadi sama-sama kita dengarkan melengkapi dari kakak Arya tadi. Kepada Adam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Adam akan membacakan surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir
رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألون وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Ya, silakan. Surat An-Nazi'at adalah kisah yang indah namun penuh pelajaran. Ia bercerita tentang para malaikat Allah yang kuat dan cepat dalam menjalankan tugas mencabut nyawa manusia. Lalu bercerita juga mengenai kisah tentang hari kiamat, hari yang sangat dahsyat di mana bumi bergetar dan semua manusia dibangkitkan. Dalam surat ini juga ada kisah Nabi Musa yang berani menghadapi Raja Fir'aun, mengajak sang raja untuk kembali kepada Allah. Surat ini mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Allah, karena setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Doakan Adam agar bisa selalu taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan bisa menghafal ayat Al-Quran, serta dimudahkan menjadi tahfiz Quran ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adam sini dulu Adam, ya sambil nunggu Pak Ketua nanti sampaikan. Adam nih, ayo Adam cita-citanya mau jadi apa? Ayo, mau jadi menteri, jadi presiden, atau jadi dai? Jadi ustadz. Kepingin cita-cita jadi ketua LMK nggak? Iya. Atau ketua ini calon ketua kompak kita ini, masya Allah, tabarakallah, yang mudah-mudahan dai tapi sukses untuk membangun negara. Wah gitu ya. Jadi kalau jadi presiden yang berjiwa dai, subhanallah. Terima kasih Adam, mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan dijabah dan tercapai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, belajar terus Adam ya. Terima kasih. Ya mau jadi ketua kompak Pak Taufik. Baik, untuk menginjak tangga acara selanjutnya, mari Bapak Ibu sekalian kita dengarkan sambutan, arahan, mungkin penjelasan gitu ya, atau mungkin harapan dari ketua kita. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak M. Taufik untuk memberikan sambutan, arahan, harapan dan doa kepada kita semuanya. Waktu kami persilakan sebagai Ketua Komunitas Masyarakat Pemberdayaan Kemanusiaan Kelurahan Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Silakan Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah yang nantinya akan hadir di acara kita ini. Yang saya hormati Bapak Dewan Pendidikan, yang saya hormati Bapak Dewan Kota, yang saya hormati Bapak Haji Yusuf sebagai tokoh masyarakat, orang tua saya yang pembina kompak juga. Beliau sering nasihatin, ngasih pelajaran buat ketua kompak, maksudnya biar maju gitu ya. Bapak Yusuf yang saya hormati Bapak LMK, Ketua LMK beserta anggotanya. Yang saya hormati Pak RW dari Pak RW 10 ya, Pak RW Pak Munib ya, yang saya hormati, dan mungkin RW yang lain ada ya. Oh, ya. Yang saya hormati juga kepada FKDM ya. Yang saya hormati wabil khusus Ewul Baik yang telah bersedia menyediakan tempat yang begitu nggak bisa terulang kali mungkin, beserta hidangannya, beserta semuanya, peralatannya segala, yaitu Bapak Haji Chandra. Pak Haji, dan saya hormati juga kepada pengurus kompak beserta anggotanya seluruhnya. Yang saya hormati ya kepada yang baru terbentuk ini, ibu-ibu pengurus kompak. Mudah-mudahan Sri Kandi kompak ini sebagai pelopor untuk buat Sri Kandi anggota kompak nanti. Anggota kompak nanti ibu-ibunya bergabung gitu. Kemudian ini juga suatu kemajuan bahwa Sri Kandi ini sangatlah begitu berat gitu jasanya. Alhamdulillahirrabbilalamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di acara halal bihalal grup kompak atau komunitas masyarakat pemberdaya kemanusiaan. Salawat serta salam tertuju kepada junjungan Nabi Ustaz Muhammad SAW, yang mana mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perkembangan kompak terakhir-akhir ini memang banyak kemajuan. Seperti kita sudah mengadakan santunan dan buka bersama yang alhamdulillah berjalan sukses, yang diadakan di rumah Bapak Pembina, Bapak Haji Yusuf. Alhamdulillah itu berjalan lancar, aman. Kemudian juga dari kompak juga sudah mengadakan yang namanya koperasi gitu. Koperasi nanti itu sudah berjalan di bulan puasa tuh. Di bulan puasa yang diketuai oleh Bapak Saiful Anwar. Mudah-mudahan semua anggota kompak saya menginginkan terlibat di dalam keanggotaan koperasi ini gitu. Kemudian juga ke kemajuan yang selanjutnya, di kompak ini sudah ada Sri Kandi gitu, yang tadi saya sebutin di awal. Sri Kandi yang kita itu juga bahasa kita dapat pembelajaran dari Bapak Haji Yusuf, karena beliau juga punya paguyuban simpatik. Nah, di simpatik itu saya melihat begitu akrabnya ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya akrab. Jadi wah, ini suatu ini dicontoh saya bilang nih gitu. Jadi mudah-mudahan dari segelintir pengurus ruang ini, Sri Kandi dari pengurusannya, mudah-mudahan saya menginginkan supaya nanti anggota-anggota, istri-istri dari anggota itu bisa membentuk Sri Kandi gitu. Ya, nanti kita harus belajar dulu dari Bapak Pembina kita. Terus juga saya juga bersyukur, alhamdulillah, kegiatan halal bihalal komunitas masyarakat pemberdaya manusia itu bisa berlangsung di rumah Bapak Haji Sandra gitu. Yang mudah-mudahan juga beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok diam? Nunggu ya? Nunggu ya? Ya itu maksudnya nanti akan terbentuk kompak di di setiap kegiatan akan selalu ada peningkatannya. Saya juga menginginkan di kompak ini harus dari tadinya nanti kan kegiatan rutin ada nih tiap bulan, itu diharapkan untuk anggota semuanya diharapkan hadir gitu, supaya kompak ini makin maju, makin berubah kemajuannya untuk kedepannya gitu. Ya, apa kata hadis juga, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ya. Iya itu.
Jadi anggota kompak itu ya pasti pikul khair lah. Kita berlomba-lomba buat kebaikan gitu. Jadi namanya juga komunitas manusia pemberdaya, komunitas masyarakat pemberdaya kemanusiaan. Jadi kita selalu berbuat yang baik dari yang terbaik gitu. Jadi mudah-mudahan kompak untuk kedepannya lebih maju lagi. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus kompak, khususnya seperti Pak Jen, Pak Yanuri, Pak RT Joko, gitu, Bang Ipul, semua pengurus kompak itu bersama-sama bergotong royong untuk membuat acara halal bihalal ini. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan halal bihalal ini masih banyak kekurangan serta hidangan yang yang kurang berkenan gitu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Memang saya ini nggak bisa pidato. Mohon maaf, saya itu bukan ahli pidato, tapi ahli bercanda gitu. Kalau pidato saya nggak bisa, kalau bercanda tapi saya bisa gitu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, dua hadis sudah dikeluarkan oleh Pak Ketua Kompak kita. Wastabiqul khairat. Masya Allah. Kemudian dilengkapi tadi khairun nas manjada wajada khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Baik, terima kasih sudah menyampaikan harapan apa yang kompak lakukan ke depan, kemudian juga kepada teman-teman anggota kompak agar lebih aktif lagi, karena bagaimana kita bermanfaat buat orang banyak, khususon buat warga Kelurahan Lubang Buaya. Dan kita adalah mitra kelurahan dalam rangka memberdayakan. Apa yang diberdayakan? Entah itu pemuda, entah itu ibu-ibu, entah itu anak-anak, dan seterusnya. Insya Allah kompak selalu bersedia untuk menjadi mitra Kelurahan Lubang Buaya dalam hal meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemberdayaan yang bermanfaat buat umat. Terima kasih Pak Taufik. Yang selanjutnya kami sangat mohon berkenannya Bapak Sohibul Bait Pak Haji Chandra untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Haji Chandra sebagai pembina kompak. Selain Pak Haji Yusuf, Pak Haji Chandra juga sebagai pembina kompak. Mudah-mudahan kompak ke depan semakin baik dan semakin bermanfaat buat umat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan kedatangan seluruh bapak-bapak semuanya. Pertama sekali mungkin Bapak Camat yang harus kita tunggu-tunggu kehadirannya. Yang kedua Bapak Lurah, yaitu Bapak Tongal. Oh, Dede Sopulah, Bapak Lurah. Terus yang gak kalah pentingnya tentu yang sangat kita banggakan yaitu Bapak Haji Yusuf Samin, penasihat kompak dan sesepuh kita lah. Kita akan meminta nanti masukan-masukan, arahan-arahan dari beliau. Mudah-mudahan sesuai dengan brandnya, yaitu kita selalu kompak.
Artinya saya pernah dengar kemarin Bapak Yusuf mungkin 3 bait. Kalau kita mau kuat harus kompak. Itu luar biasa itu. Yang keduanya, yang kedua ketiganya nanti kita tanyakan kepada beliau. Terus Bapak Ketua Kompak dan juga Bapak Ketua Dewan Kota dan Pendidikan Pak, dan seluruh pada hadirin yang hadir di sini. Izinkan saya mewakili keluarga karena masih bulan Syawal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amal dan ibadah kita selama bulan suci Ramadan, ya mungkin sholat tarawih, baca Al-Quran, itikaf, hanya menurut saya, mungkin Pak Ustadz akan menambahkan nanti, hanya 3 yang kita harapkan. Pertama sekali ridho, yang kedua rahmat, yang ketiga ampunan. Itulah yang kita tunggu-tunggu dari Allah. Mudah-mudahan dengan kekepakalan kita pada bulan suci Ramadan, kita dapat menjalankan sebulan penuh. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi pada bulan Ramadan berikutnya. Nah, jadi kami sekeluarga atas kedatangan, kehadiran bapak-bapak semuanya telah meringankan kakinya melangkah untuk pertemuan halal bihalal pada sore hari ini. Mudah-mudahan jadi barokah, diampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dan mendapat ridho rahmat Allah. Mungkin saya nggak berpanjang-panjang karena waktunya, karena yang akan memberikan nasihat mungkin masih banyak lagi, mungkin Bapak Camat atau Bapak Lurah. Mungkin saya sudahi saja dari kami sekeluarga. Lebih dan kurangnya seperti tempat ini mungkin banyaklah kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberikan keringanan, kemudahan tahun berikutnya. Nggak tahu di mana lagi, kemungkinan di gedung nanti, ya kan, kita kan nggak tahu rahasia Allah sama sekali. Ya mungkin itu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Chandra. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Haji Chandra berikan kepada kami semua, baik tempat, kemudian undangan, sambutan yang subhanallah gitu ya, tentunya ini semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan asbab halal bihalal, entah itu sawalan atau silaturahim ini, tempat ini menjadi keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya kayaknya sepi banget ini gitu ya. Kalau misalnya kita belum mendengarkan dari yang lubang buayanya belum lahir, tapi beliau sudah lahir, Masya Allah. Untuk itu kami harapkan dan mohon sekali arahan, pencerahan, harapan, dan tentunya nasihat dari orang tua kita, sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Yusuf Samin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi
ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Haji Chandra, sekeluarga beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Paguyuban Kompak Pak M. Taufik beserta pengurus kolektif, ada sekretaris, ada bendaharanya. Yang kami hormati Dewan Kota Perwakilan Kecamatan Cipayung, ini Ananda Piki. Ini tingkat kota, wilayah kerjanya di Cipayung, 8 lurahan. Yang kami hormati Dewan Pendidikan di tingkat kota timur juga hadir, alhamdulillah. Yang hormati Ketua LMK Lomboya, sekaligus beliau Ketua Forum Komunikasi LMK tingkat kecamatan dari Lomboya nih, RW 11 kalau saya. Yang kami hormati para asatidz, para ustadz, para tokoh masyarakat yang berada di paguyuban komunitas masyarakat pemberdaya kemanusiaan RW 02 ya. Bapak Ketua RW yang ada RW berapa nih? 10 masalah ya, 10. Dan tokoh masyarakat dari RW 1 Bapak M. Yasin. Kemudian ada Ustadz Sirajuddin, ini alhamdulillah bisa hadir. Kemudian seluruh anggota LMK Kelurahan Lomboya, ada juga yang hadir sudah dari RW 4 kalau. Ibu-ibu yang berbahagia, syukur alhamdulillah tentu tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang ini menjelang sore kita bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Tempatnya penuh memadai, representatif tempatnya nih. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan sahabatnya dan para keluarganya sekalian. Bapak-bapak dan sekalian, tadi sama-sama telah kita ikuti penjelasan dari Ketua Paguyuban kita Paguyuban Kompak, kemudian dari Sohibul Bait, gitu ya. Sama-sama telah kita dengarkan. Semua ngakunya bukan tukang pidato. Memangnya di sini bukan tempat pidato, bukan sekalian ya. Baiklah, saudara sekalian. Sebenarnya kurang layak kalau saya berbicara ini. Kurang. Di sini kan ada pendiri Kompak, ada Dewan Pakar. Nah, Dewan Pakar ini pasti ini Bapak Muhammad Jian Ahmad, Pak Dewan Pakarnya. Kemudian Pak Yanuri, Dewan Pakar daripada Kompak. Ini kok saya suruh berdiri di sini. Jadi video sekalian. Ini masuk akal juga, nggak apa-apa lah. Pertama mungkin saya dilihat di dalam Paguyuban Kompak ini orang yang paling tua mungkin usianya kali. Itu kali Pak ya, harganya. Yang kedua barangkali yang paling lama tinggal di Lomboya. Iya, dari RW 2 ini, dari mulai lahir. Ya, ya duluan saya kan. Yang lain kan baru datang. Mungkin itu kali alasannya. Ya udahlah sekalian. Alasan yang ketiga, memang selama Kompak ada di RW 2 ini, kita udah dengar sama-sama semua ya. Kemudian kira-kira 6 bulan ini baru saya bergabung, diajak. Saya perhatikan dalam kegiatannya di bawah Ustadz Hasbi, ya. Ini pendekatannya adalah pendidikan. Mana Ustadz Hasbi, ada nggak?
Oh iya, alhamdulillah. Ente nanti isi ceramah ya, isi tausiah. Ini pinter juga nih ketua kompak ini. Rupanya diambil dari dalam semua ya. Kagak mau bayar. Penceramahnya dari dalam juga. Saya katakan ada majelis taklim pendidikan. Tadi yang tampil itu, ini anak kita itu, cucu kita, itu ahli pidato, udah ya, udah pidato, kemudian hafal Al-Quran. Jadi ini isinya itu kegiatannya. Yang kedua kegiatannya sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Jadi bukannya Pak Iwan ini muatannya politik, nggak ada. Ini ya, kegiatan kemasyarakatan dalam rangka mencerdaskan kehidupan sesuai dengan motonya pemberdayaan manusia. Jadi sehingga manusia itu nantinya menurut kompak ini akan mampu berdaya guna dan berhasil guna, tidak hanya sebagai objek nantinya itu, tapi berencana akan menjadi subjek. Itu saya perhatikan. Kemudian yang ketiga, kelihatannya programnya itu mendukung, mensukseskan program-program pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan. 3 itu saya perhatikan. Oleh karena saya masuk dari kompak, gitu. Baru 6 bulan, gitu. Kemudian sekalian, ini pertemuan ini nih, ini sebetulnya pertemuan protap, program tetap, ya. Saya perhatiin ada santunan yatim di bulan Ramadan, buka puasa bersama ada santunan. Kemudian habis ini ada gini, halal bihalal. Ini program tetap sebetulnya ini. Makanya tadi beliau katakan pengennya itu dari tahun ke tahun ada perubahan. Pastilah ada perubahan, tapi perubahannya diharapkan perubahan yang meningkat, gitu katanya. Tahun lalu diselenggarakan kegiatan seperti ini, artinya silaturahmi dalam rangkaian puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Oleh karenanya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Qul amin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin. Yang berikutnya saya melihat inisiatif dari Pak Ketua Kompak ini yang diundang tidak hanya anggota dan pengurus Kompak dan ibu-ibunya, tapi mengundang sahabat Kompak seperti Pak Dekot ini, Pak Dewan Pendidikan ini, LMK ini sahabat Kompak, karena yang bikin kuat nih sahabat kelihatannya. Iya pasti. Gitu ya. Karena begini Mas sekalian, kita kan masih sama-sama ingat ya, kegiatan seperti ini nih, ini kan namanya apa? Halal bihalal. Itu dulu sejarahnya nih, tercetusnya kata-kata halal bihalal ini dulu pada era revolusi tahun 1948 gitu. Tepatnya di tengah-tengah bulan Ramadan, Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, ketua PBNU dari Jombang, dipanggil ke istana untuk dimintai pendapat, dimintai saran dan pendapat, mengingat situasi politik lagi nggak bagus. Nah begitu Pak Kiai Wahab menyarankan umat Islam ini Pak, biasanya kan habis Idul Fitri ada silaturahmi, itu aja laksanakan. Oh kalau soal itu biasa, kata Bung Karno. Saya ingin ada istilah lain. Oh kalau gitu gampang, begini aja, kata Kiai Wahab.
undang seluruh elit politik, ajak duduk bersama satu meja. Kenapa? Tidak bagusnya politik ini karena para elit politik saling salah menyalahkan. Nah, salah menyalahkan itu kan dosa, kata dia, dan dosa itu adalah haram buat umat Islam. Oleh karenanya perlu ada halal, perlu dihalalkan. Jadi undang, ajak duduk satu meja, saling memaaf-maafkan, bersalamat, dan menghalalkan segala dosanya. Nah, oleh karenanya hari itu langsung dilaksanakan. Akhirnya mempunyai babak baru dalam penyelenggaraan kebiasaan kita silaturahmi halal bihalal, dan hanya ada di negara kita, hanya di Indonesia aja, gitu ya. Makanya saya mendapat Pak Ketua mengundang semua sahabat kompak, diantaranya yang memang menurut Bapak belum masuk anggota kompak. Karena apa? Kompak di dalam kegiatannya, di dalam aktivitasnya pasti itu bersentuhan dengan Pak RW, dengan Pak RT, LMK, ya, dan para tokoh masyarakat lainnya. Sehingga kita undang dalam rangka untuk saling maaf-maafkan seperti ini. Mudah-mudahan ke depan lebih besar lagi Pak Ketua, ya, seperti itu. Untuk tahun ini saya bangga nih. Kegiatan tahun kemarin, bulan puasa kemarin, santunan yatim, ya, dilaksanakan di rumah saya kebetulan pada Mustahik. Itu Pak Ketua mentargetkan 50 yatim aja kita matangkan gitu. Nah, lalu dengan didukungnya oleh Pak Haji Chandra, mana orangnya? Didukung oleh Pak Haji Chandra, akhirnya melampaui target terus sekalian, sampai 62 yatim. Beliau yang support tambahannya, biaya-biayanya. Nah, makanya saya bangga sekali Pak Chandra hari ini bisa digunakan tempat yang penuh representatif ini, ya, hanya Bapak lah yang bisa seperti ini. Semoga ini tercatat Pak sebagai amal ibadah insya Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Kenapa? Saya yakin dan percaya dengan bergabungnya Pak Haji Chandra di kompak ini, mudah-mudahan insya Allah kompak ke depan makin mampu berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat dirasakan manfaatnya terutama oleh anggota-anggota sendiri, yang berikutnya oleh masyarakat lingkungan terkhusus di RW 02. Tadi Pak Ketua menyinggung program ke depan, ada segala koperasi lah, ada segala lainnya lah, itu boleh kita sependapat. Tetapi bicara koperasi susah ya, ngomongnya gampang memang, tapi insya Allah kegiatannya udah tahu semua lah ya, seperti itu dari tahun 56. Intinya Pak Ketua, saya sarankan boleh atau boleh mengusulkan, karena saya udah bergabung 6 bulan yang lalu kan. Yang penting Pak, adakan pertemuan rutin aja dulu, pertemuan rutin bulanan, sehingga dari sana, dari setiap kali pertemuan atau silaturahmi itu bisa dibahas satu persatu. Pengurus tidak akan bisa Pak bekerja 3 orang, mana bisa, nggak akan. Tapi kalau pengurus berpikir sebagai anggota dan anggota berpikir sebagai pengurus, insya Allah akan segala persoalan apa yang direncanakan sesuai dengan ADART, barangkali bisa dilaksanakan. Karena kegiatannya kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang perlu dijaga adalah kredibilitas di masyarakat kan ya. Jadi saya pikir adakan pertemuan rutin bulanan pasti. Ya, apakah itu awal bulan, pertengahan, apa akhir, terserah ketua, terserah pengurus, sehingga secara perlahan, pelan-pelan gitu. Ya karena Pak Haji Chandra tadi udah bersih-bersih sama saya,
ini bisa Pak Haji pakai tempat ini kapan aja kompak punya kegiatan. Nah itu kan berarti udah tambah fasilitas, tambah aset, tambah kekuatan buat kita. Dan pertemuan bisa diputar. Kalau hari ini di rumah Pak Haji Chandra, putar lagi besok di rumah siapa, bulan depan rumah siapa, terus begitu menggulung. Kenapa? Saya tahu persis nih, maaf Pak Haji Chandra ya. Ini kasnya nggak ada Pak hari ini, kosong. Kompak ini cakep bener namanya tuh kan. Komunitas masyarakat pemberdaya kemanusiaan. Nggak ada kasnya Pak, kasnya kosong semua. Kan kita tahu duit bukan segalanya, tapi segalanya wah itu iya. Jadi mesti dari sana setiap pertemuan bulanan bisa digali itu, bisa digali dari mana kita bisa memasukkan kas. Kalau ini nih Pak apa ketua kita ini pakar ini Pak Jen Ahmad Pak Yogi, ini setiap kegiatan seperti ini Pak, air santunan, ini silaturahmi Idul Fitri, gedabagan Pak, ngumpulin itu Pak. Untung aja pakai bahasa kompak, segala sesuatunya bisa mudah kalau apa? Kompak. Untungnya digertak dengan bahasa kita kompak ya, itu jadi bisa sampai ibu-ibunya nggak pernah tidur tuh, mikirin maksudnya bagaimana besok acara ya begitu. Nah itulah Pak saya tahu, maka saya berharap Pak Ketua adakanlah pertemuan rutin bulanan sehingga benar-benar anggota kompak ini tercatat. Kalau sekarang belum tercatat berapa sebenarnya sih, nomor berapa dia belum, jadi masih mencari bentuk. Yang kerja cuma bertiga ini aja nih, nomor 4 mana si Ipul. Nah itu aja. Pak Jen, Pak Yanuri, Ipul, ini mana ini? Walaupun kecil ini gesit ini. Ini kalau naik genteng, alhamdulillah aman. Itu aja lah yang kerja. Ya kadang-kadang saya miris kesian liatin. Makanya itulah dari pagi walaupun saya udah tua, ikut saya turun tangan supaya acara ngundang Pak Dekot kita nggak malu gitu maksudnya. Pak ini Pak apa namanya Pak Haji Chandra ngelihat saya turun tangan nggak enak dia, yang tua turun tangan gitu katanya, tuh lu ikut lagi begitu Pak ya. Mudah-mudahan saja sesuai harapan Pak Ketua ke depan kompak semakin nyata kegiatannya dan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lingkungan gitu. Terakhir saya mengimbau kepada, ini kan seiman seiman semuanya ya, itu ya. Marilah kita bergabung ke kompak ya, kita besarkan kompak di Lubang Buaya ini karena hanya satu-satunya. Kalau nanti kita membuat surat yang resmi, kalau ada bahasa kompak se-Indonesia, kita tambah aja kompak Lubang Buaya gitu aja. Mari kita sama-sama kita besarkan anggota kompak ini di Lubang Buaya. Kita dukung apa programnya sehingga akan manfaat ke depan dapat dirasakan oleh masyarakat di lingkungan. Terakhir sekali, terima kasih Pak Chandra telah bergabung dan supportnya Bapak ya. Ya baik berupa waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang pernah Bapak sumbangkan ke paguyuban ini. Semoga Allah ganti dengan berlipat ganda. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Pak Haji Yusuf. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat walafiat, barokah dan umur panjang, amin. Sehingga senantiasa bisa memberikan arahan-arahan, pencerahan, pengalaman kepada kita semua untuk memajukan Lubang Buaya khususnya dan komunitas masyarakat pemberdaya kemanusiaannya. Yang selanjutnya tibalah di puncak acara halal bihalal, silaturahim dan sawalan. Mudah-mudahan kita semuanya yang telah menjalani ibadah puasa selama 30 hari bulan penuh di bulan suci Ramadan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan rahmat, ampunan dan ifkum minan nar.
Di anggota kompak ada 4 ustadz yang tersohor. Ada Ustadz Subur, ada Ustadz Sirajuddin, ada Didi, ada Ustadz Al-Mukarram Pak Haji Hasbi. Semalam sepakat dan musyawarah untuk yang memberikan pencerahan kali ini. Sepakat kami minta dan atas musyawarah para ustadz anggota kompak memutuskan untuk kepada yang terhormat Al-Mukarram Haji Hasbi untuk memberikan arahan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi insan-insan yang lebih baik ke depan. Kepada yang terhormat Pak Ustadz Al-Mukarram Hasbi kami persilakan. Sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Iftahi babin rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, orang tua kita sesepuh Lubang Buaya, tokoh masyarakat, Bapak Haji Yusuf. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Haji Chandra beserta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan Pendidikan Lubang Buaya, yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan Kota Jakarta Timur, yang kami hormati Bapak LMK, Ketua LMK se-Kecamatan Cipayung, yang sama-sama kita hormati Ketua Kompak Bapak Muhammad Taufik. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan istrinya, tambah solehah, maksudnya tambah solehah ujungnya udah marah tambah solehah, amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Sirajuddin Abbas, Ustadz Didi Imam Rasyadi, dan para tokoh masyarakat di sini banyak, Bapak RW, Bapak Ketua RT 06, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini, pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di kediaman Bapak Haji Chandra dalam rangka halal bihalal kompak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruah kepangkuan junjungan alam Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya lemes atau ngantuk nih. Yuk kita selawatan dulu. Tadi sudah baca Quran, sekarang kita selawatan biar tambah semangat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita masih dalam suasana lebaran. Dan lebaran itu identik dengan halal bihalal. Dan istilah halal bihalal ini tidak akan pernah kita temukan dalam literatur Islam. Bapak Ibu silakan cari di Al-Quran cetakan manapun dan kitab hadis karangan siapapun, tidak akan pernah menemukan istilah halal bihalal atau halalun bihalalin. Karena halal bihalal ini hanya sekedar budaya, hanya sekedar tradisi yang ada di negara kita Indonesia. Tadi sudah dibahas oleh Bapak Yusuf, munculnya halal bihalal ini. Mungkin di negara-negara Islam lainnya tidak ada istilah halal bihalal, seperti di mana? Di Mekah, kemudian di mana? Di Madinah. Mungkin adanya cuma di Indonesia. Lalu bukan berarti kita nggak boleh merayakan halal bihalal karena nggak ada di Al-Quran, karena nggak ada di hadis. Wah, itu bid'ah itu. Sering saya katakan, jangan menghukumi sesuatu itu hanya berdasarkan nama. Gimana Bu? Jangan menghukumi sesuatu itu hanya berdasarkan nama. Pernah saya katakan di Jawa Tengah ada makanan yang namanya rondo royal. Rondo royal itu haram itu. Artinya apa? Janda berzinah. Itu haram. Tapi yang dimaksud dengan rondo royal itu apa? Tape digoreng. Kemudian di Jakarta ada makanan yang namanya hot dog. Hot dog. Hot panas, dog anjing. Itu haram. Tapi yang dimaksud apa? Roti campur sosis. Kemudian ada makanan yang macam-macam. Ada makanan nasi kucing. Kemudian apa lagi? Nasi bebek udah halal. Namanya mengandung keharaman. Tapi bukan itu yang dimaksud. Makanya lihat substansinya. Substansi acara itu apa? Kita isi halal bihalal dengan acara, dengan membaca Al-Quran. Itu ada dalilnya. Membaca Al-Quran, kemudian ada tausiah, itu ada dalilnya. Kemudian apa? Ngajak orang berbuat baik, itu ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Semua ada di dalam Al-Quran. Jadi sah-sah saja kalau kita merayakan acara halal bihalal. Jadi sekali lagi, jangan menghukumi sesuatu itu hanya berdasarkan nama, tapi lihat substansinya, lihat isinya, lihat intinya. Kecuali kalau halal bihalal ini kita isi dengan yang sesuatu yang berbuat syirik, kita isi dengan apa lagi? Hura-hura atau mabuk-mabukan, itu baru haram. Kita isi dengan bacaan Al-Quran, bacaan salawat, itu semua ada dalilnya. Jadi jangan sedikit-dikit
nggak ada dalilnya, semuanya sesat, semuanya masuk neraka. Jadi lihat substansinya. Kemudian apa tujuan dari halal bihalal ini? Pak Taufik, tujuannya apa? Tujuannya silaturahmi, sebagai sarana silaturahim. Yang kedua, untuk mengharmonisasikan hubungan antar sesama kita. Dengan acara halal bihalal ini, agar hubungan antar sesama kita semakin akur, semakin baik. Mungkin selama ini ada yang kusut, ada yang beku, ada yang cair, ada yang retak. Dengan adanya halal bihalal seperti ini, hubungan antar sesama kita semakin harmonis. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh qari kita. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali bagi mereka yang berpegang teguh kepada tali Allah, hablum minallah, dan cinta kasih kepada sesama manusia, hablum minan nas. Jadi kalau kita ibadah hanya mencari hablum minallah, maka ibadah kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ini yang kita lupakan. Kita mengejar hablum minallah, sementara kita melupakan hablum minan nas. Nabi itu orang yang sangat memperhatikan hablum minan nas. Ketika Al-Quran berbicara satu ayat tentang hablum minallah, maka 10 ayat yang lain Al-Quran berbicara tentang hablum minan nas. Artinya apa? Menjalin hubungan baik kepada sesama manusia itu sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat yang namanya Huzaifah. Kata Huzaifah, Nabi kalau sholat tahajud, Bu, itu rakaat pertama yang dibaca apa? Setelah membaca surah Al-Fatihah, yang dibaca itu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah terpanjang di dalam Al-Quran. Dibaca tuntas sampai selesai. Kemudian Nabi melanjutkan surah yang berikutnya, surah apa? Ali Imran. Dibaca tuntas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, kata Huzaifah, Nabi membaca surah An-Nisa, dibaca selesai sama Rasul. Bayangin 3 surah panjang dibaca dalam 1 rakaat. Itu kalau kita ukur, itu bisa memakan 4 jam. Bayangin 1 rakaat bisa makan waktu 4 jam lebih. Kemudian kata Huzaifah, ketika ruku, lamanya ruku itu sama dengan lamanya berdiri. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal, lamanya i'tidal sama dengan lamanya ruku. Begitu seterusnya. Dan tolong dicatat, ini catatan kita. Nabi lama seperti itu karena Nabi sholat sendirian. Coba lihat, ketika Nabi menjadi imam sholat berjamaah, orang yang paling ringan sholatnya, orang yang paling ringkas sholatnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, fa inna fihi mus-saghir wal kabir wal dhaif wa dzal hajat. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, maka ringankanlah sholatmu. Karena di belakang imam itu ada makmum, ada anak kecil yang gak sabaran, kemudian wal kabir, orang tua yang gak kuat berdiri, kemudian orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang mempunyai hajat. Tuh. Ketika kita menjadi imam, kita tidak cuma berhablum minallah, tetapi kita juga berhablum minan nas. Itu Rasul sangat memperhatikan hablum minan nas. Kalau kita kan kebalik, ya Bang Tigil ya.
Giliran jadi imam, wah di belakang ada lurah, di belakang ada camat. Wah itu sudah beda itu. Allah, wah Allahnya udah kayak mondok di Mekah 10 tahun. Allah Akbar. Baca surahnya gengsi kalau pendek, baca surahnya yang paling panjang. Di belakang ada camat, ada lurah, wah, ada calon mertua, wah itu beda lagi. Bacanya surah yang panjang. Apa surah yang panjang? Baca surah Yasin yang dibaca. Itu kita ketika berhablum minallah, sholatnya ringan, tetapi ketika berhablum minannas sholatnya panjang. Nabi enggak. Nabi itu orang yang sangat memperhatikan hablum minannas. Orang yang beragama hanya untuk kepentingan hablum minallah, sementara ia mengabaikan hablum minannas, maka ibadahnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesuai dengan moto kompak itu hadis yang telah dibacakan oleh Pak Zain tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, mohon maaf, bukan orang yang paling banyak ibadahnya. Sebaik-baik kalian bukan orang yang paling banyak puasanya, tetapi sebaik kalian adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, mudah-mudahan jalinan tali silaturahmi ini mampu kita pertahankan, mampu kita tingkatkan dalam rangka berhablum minannas. Kemudian tujuan yang kedua dari halal bihalal ini yaitu tadi untuk menjalin tali silaturahim. Mungkin selama lebaran ini kita belum pernah bertemu, berjumpa, maka dengan sarana halal bihalal ini nanti kita saling bermusafahah, bersalam-salaman, kita saling maaf memaafkan. Ya kata Bang Tikil, ya saya maafin, tapi utang kemarin harus dibayar. Kalau utang itu nggak cukup minta maaf. Kalau kesalahan boleh minta maaf. Tapi kalau kaitannya dengan hutang harus dibayar. Ya mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita mampu melahirkan kesolehan secara spiritual dan mampu melahirkan kesolehan secara sosial. Sekali lagi hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini besar manfaatnya buat kita semua. Cukup Pak MC? Cukup? Udah tahu dia baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Tasbih. Ada makna yang patut kita renungkan dan insya Allah belajar untuk kita amalkan. Jadi yang pertama tadi kalau saya catat gitu ya, Pak Hasbi menyampaikan bahwa dengan halal bihalal ini, dengan silaturahim ini kita pererat kembali persaudaraan kita. Karena hakikatnya kita semuanya adalah saudara. Yang kedua adalah silaturahim. Karena silaturahim ini adalah perintah Allah, kata Pak Ustaz tadi. Ada dalam surat yang dibacakan oleh Rasul tadi, surat An-Nisa ayat 36, dinyatakan jelas di situ bahwa silaturahim adalah perintah Allah. Bahkan saking perintah Allahnya sama dengan perintah untuk bersujud kepada Allah. Mudah-mudahan silaturahim ini akibat perintah Allah dan kita menjalankan silaturahim semuanya dan dicatat sebagai amal ibadah. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Camat kita dan Pak Lurah kita. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah kami siapkan.
selamat datang Pak Camat kita dan Pak Lurah kita yang sama-sama kita hormati, Bapak Panarangan Aritonga, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Dede Saipullah. Izin menyampaikan acara ini adalah acara halal bihalal yang digelar oleh komunitas masyarakat pemberdaya kemanusiaan Kelurahan Lubang Buaya. Rangkaian acara yang telah kami jalankan adalah yang pertama tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian Hafiz membacakan, dai cilik kita membacakan Al-Quran, kemudian sambutan arahan dari pembina kita yaitu Pak Haji Yusuf Samin, kemudian dan Pak Chandra sebagai Sahibul Bait sekaligus merangkap Sahibul Bait. Kemudian alhamdulillah juga acara ini dihadiri oleh Dewan Kota, oleh Dewan Pendidikan, oleh Ketua LMK, oleh Pak RW, oleh tokoh masyarakat, Ustadz, dan Bapak Ibu anggota Kompak. Untuk itu kami berharap, mohon izin di tengah-tengah kesibukan Pak Camat, kami dari masyarakat komunitas pemberdaya kemanusiaan dan masyarakat Lubang Buaya nampaknya ingin diberikan pencerahan, mungkin arahan atau harapan apa yang bisa memajukan Kelurahan Lubang Buaya. Setelah itu kepada Pak Dede kami juga minta diberikan arahan sambutan yang hadir setelah kami sampaikan, dan rangkaian acara juga sudah kami sampaikan kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada mohon izin nih Pak Camat, Pak Panarangan Aritonga untuk memberikan harapan dan ribuan terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. Monggo Pak. Langsung ditodong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat nikmatnya kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, yang saya hormati pertama orang tua saya Pak Haji Muhammad Yusuf. Izin dulu sebentar ya Pak, azan dulu ya. Azan. Saya merasa senang bisa bertemu, berkumpul dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan hadirnya kami juga di sini menjadi silaturahim di antara kita, saling berkenalan, sekaligus juga momen bagi kami untuk menyampaikan permohonan maaf, karena selama kita berkenalan dan berinteraksi pasti ada selama ini yang mungkin tersinggung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu kami pertama mengucapkan mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan, mau baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Alhamdulillah, pertemuan kita ini saya kira suatu halal bihalal ini suatu hal yang menjadi budaya bagi bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Untuk itu juga kami melakukan suatu kegiatan di setiap bulannya. Ini yang ketiga mungkin kami lakukan juga kegiatan halal bihalal masyarakat sekecamatan Cipayung itu dengan tema kegiatan namanya Lebaran Cipayung. Ini kita selenggarakan di Agro tanggal 19 dan 20. Mudah-mudahan ini juga sekaligus undangan lisan buat warga dan tokoh masyarakat Lubang Buaya. Kemudian tentunya kita berharap bahwa silaturahim ini, pertemuan kita ini bisa meningkatkan kualitas silaturahim kita. Izin guru-guru, saya juga ngajinya nggak juga rutin, cuman kadang-kadang ya karena sering diundang maulid ya nyamber-nyamber, nempel-nempel dikit. Yang saya dapat pemahamannya dari guru, katanya kalau diperas 6.666 ayat itu kalau diperas itu akan menjadi suatu surat Al-Fatihah. Itu kira-kira kandungan daripada Al-Quran itu. Al-Fatihah itu pun kalau diperas
dia menjadi surat ayat yang pertama. Ya, itu pun kalau diperas lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua kata itu yang katanya juga berasal dari satu kata, yaitu rahimah, artinya cinta. Ajaran Islam itu melandaskan kita supaya mencintai semua ciptaan Allah. Jadi kira-kira gitu, yang makhluk binatang saja kita disuruh mencintai, apalagi kita sesama manusia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dilandasi oleh rasa cinta, supaya kasih sayang di antara kita semakin tumbuh, sehingga kita bisa dengan hati terbuka. Kalau ada saudara kita yang punya kesalahan, kita bisa maafkan, dan kita juga dengan besar hati meminta maaf apabila kita merasa punya kesalahan. Saya kira momen kesempatan ini menjadi sangat baik bagi kita di sini untuk bersilaturahim, berhalal bihalal. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti ini mencairkan kita semua. Tidak ada lagi di antara kita yang merasa ada yang ganjalan, karena kita bungkus dengan perasaan cinta. Kalau kita anggap kemarin nasihatnya pedas, kita tahu itu karena cinta dia nasihatin kita. Kalau kita pandangannya mungkin sudah rasa cinta, insya Allah kita bisa juga menasihati karena rasa cinta, mungkin mencegah orang melakukan kemungkaran karena cinta, menyuruh orang untuk kebaikan pun karena cinta. Kalau itu juga sangat dekat kita dari orang kita, mudah-mudahan bisa memahaminya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa membuat hubungan kita ini, ukhuwah kita ini menjadi lebih baik lagi. Dan ini saya kira akan menjadi modal dasar kita, masyarakat Lubang Buaya, umumnya masyarakat Cipayung, untuk membangun kecamatan kita supaya lebih baik lagi. Saya apresiasi kepada komunitas masyarakat, pemberdayaan dan kemanusiaan yang ada ini. Mudah-mudahan kita juga bisa melihat di lingkungan kita dengan rasa cinta, supaya saudara-saudara kita yang selama ini termarginalkan, mereka juga bisa kita berdayakan. Terima kasih atas semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin, tidak ingin menggurui, hanya sekedar mengingatkan saya yang pernah saya dengar dari guru saya. Mudah-mudahan kalau kita omongin itu nasihat buat kita sendiri, untuk kita istiqomah melaksanakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah Pak Camat. Jadi kami merasa sangat tersanjung, terhormat bisa dihadiri oleh Pak Camat. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan umur panjang. Nggak sedep rasanya kalau selanjutnya itu yang punya wilayah nggak bicara di hadapan kita. Di kartu keanggotaannya itu kita menggunakan kerjasama dengan perbankan gitu ya, dan itu bisa menjadi double fungsi ya, fungsi e-tol, fungsi untuk busway, fungsi untuk Jaklingko gitu ya, termasuk nanti juga untuk pembayaran yang lainnya. Nah kebetulan periode yang pertama kemarin untuk Pak Lurah sudah jadi, dan ini langsung bisa digunakan. Jadi karena sudah ada isinya. Jadi kalau ngetap langsung bisa jalan gitu ya. Nah untuk itu kepada Ketua Kompak kami persilakan untuk menyerahkannya kepada Pak Lurah sebagai anggota kehormatan Kompak, dan untuk Pak Camat, untuk pembina yang lainnya nanti menyusul Pak pasti, karena ini pakai periode. Ya, silakan diserahkan. Ya, terima kasih Pak Lurah. Itu ada foto gantengnya luar biasa. Kumisnya nggak nahan. Kalau gitu izin langsung saya copot Pak, izin saya copot. Kemudian saya masukkan ke sini, dan kepada Pak Pembina untuk mengalungkan kepada Pak Lurah. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Jadi kan gampang ngetepnya nanti begini ya. Iya, dikalungkan ke Pak Lurah. Terima kasih. Ingat terus pokoknya mau kompak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Sudah tuh.
sudah. Ya, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa belum lengkap rasanya ketika acara ini belum ditutup doa. Setelah doa nanti kita saling bersalaman, foto bersama, dan insya Allah kita saling menikmati apa yang telah ibu-ibu hidangkan. Mudah-mudahan berkenan. Dan mohon maaf kalau selama rangkaian acara ini ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah acara halal bihalal ini kita sempurnakan dengan pembacaan doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur kita dan dimudahkan daripada segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bikarmatil Fatihah wa bisyafaatil Fatihah. Ya farijaham ya kashifal gham ya man yabih yaghfiru wa yarham. Ya dafil bala ya Allah, ya dafil bala ya Rahman, wa ya dafil bala ya Rahim. Dawahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyatuhum biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua hadirin kami persilakan untuk kita salam-salaman, saling maaf-memaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam.
Ya. Awal Ini kemana kok? Kemana? Langsung menilai jalannya makan siapa yang sekalian. Ayo kita makan. Dulu dari pagi loh belum makan. Tukang bakso. Tahun sekali jadi tukang bakso. Mantap. Ketua pesan lagi tuh buat besok. Wah, jangan lupa.